Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisha Nasa Syakira dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan tentang Perang Tondano I. Perang Tondano I yang pertama terjadi pada masa pemerintahan VOC. Pada awalnya, pedagang-pedagang Spanyol berdagang dengan orang-orang Minahasa alias Tondano, Sulawesi Utara tanpa adanya monopoli. Pada saat VOC mengambil alih daerah Ternate, mereka mencoba untuk mengganggu perdagangan antara rakyat Minahasa dengan bangsa Spanyol. Jalannya Perang Tondano I berlangsung antara 1661 hingga 1664 untuk melemahkan rakyat Minahasa. VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tapi dengan membendung sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi, rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mengetahui hal itu. VOC kemudian mengepung dengan kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Akhir dari perlawanan Tondano I ialah pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC. Agar hasil pertaniannya dapat terjual, terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano I. Setelah itu, Belanda membangun pemukiman di Sulawesi Utara lengkap dengan sebuah benteng. Sekian cerita Perang Tondano I dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Tondano II terjadi pada abad ke-19, awal ketika Indonesia masih pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini terjadi karena kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels mendapat tugas untuk memerangi Inggris, sehingga membutuhkan pasukan dalam jumlah yang besar. Agar pasukan yang dibutuhkan mencukupi, Belanda menambahkan pasukannya dengan merekrut pasukan dari orang-orang pribumi. Pasukan pribumi yang terpilih adalah rakyat dari suku-suku yang punya keberanian untuk melakukan peperangan. Beberapa suku yang dianggap oleh Belanda memiliki keberanian adalah orang-orang dari suku Madura, Dayak, dan Minahasa. Melalui perintah Daendels yang disampaikan oleh Kapten Harting, Residen Manado segera mengumpulkan para okung atau pemimpin dalam sebuah wilayah setingkat. Sebagai salah satu suku yang berani dari daerah Minahasa sendiri yang ditargetkan bisa mengumpulkan 2.000 orang pemuda yang akan menjadi tentara kolonial Belanda. Namun ternyata rakyat Minahasa tidak setuju dengan tindakan ini sehingga tidak membiarkan putra mereka menjadi tentara kolonial. Akhir Perang Tondano II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa yang memilih bertahan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda. Karena kesulitan menjangkau tengah hutan, Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontak asalkan mereka mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi karena pihak Inggris lebih dulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada tahun 1810. Pihak Inggris memanggil tokoh Perang Tondano II yaitu Matulandi dan Mamait dari persembunyian di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala walak. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa. Oleh Inggris, para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun permukiman di tempat yang lama, yakni di tempat sebelah utara Mina Wanua. Sekian, terima kasih.